Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, para para pembelajar, ya, para calon-calon maba yang akan berjuang nanti nih untuk SNBT tahun 2024 ini. Ya, satu pesanku, teruslah berusaha untuk meraih impian teman-teman semua, kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam, ya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Yang pertama, teman serap, ya kan. Yang kedua, berdoa juga supaya teman-teman di sini, ya, sebulan setengah ke depan lah untuk menuju UTBK SNBT 2024, seperti itu. Dan juga kita doakan juga sama-sama untuk semua teman-teman yang hadir di sini supaya bisa lolos ke PTN impiannya masing-masing. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, kembali lagi sama aku, Kak Rafli, ya, dengan pelajaran literasi bahasa Indonesia, di mana pelajaran yang ya cukup-cukup rumit lah, sedikit-sedikit rumit. Tapi ya kalau sama-sama kita belajar ya semua akan menjadi mudah gitu. Oke, aku izin share screen dulu teman-teman. Oke, di sini aku akan ada sekitar 23 soal ya teman-teman, 23 soal. Yang lagi-lagi dari 23 soal itu nanti kita akan bahas bareng-bareng ya 1,5 jam ke depan. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa paham bagaimana tipe-tipe soal dari literasi bahasa Indonesia. Nah, nanti kita metodenya sama seperti kelas-kelasku sebelumnya. Mungkin ada nomor yang aku langsung bahas dan ada nomor yang teman-teman harus isi dulu baru nanti habis itu dibahas kayak gitu. Nah, untuk nomor satu ini ya langsung aja aku bahas biar nggak kelamaan nih ya teman-teman. Ini adalah jawaban dari atau pembahas ini soal dari tryout ya, sebenarnya kan soal tryout ke 5 gitu ya. Dan teman-teman ya, aku rasa, aku harap juga teman-teman sudah pada menjawabnya gitu kan. Jadi ada yang aku langsung bahas dan ada yang aku lempar ke teman-teman untuk jawabannya. Oke. Nomor satu, seperti biasa, kalau pelajaran yang berbau teks, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mau PPU, PBM, eh, PU sekalipun, itu lagi-lagi jangan baca teksnya dulu. Ya, teks ini dari kalimat satu sampai kalimat, ya, dari kalimat satu sampai kalimat 18 ini kan termasuk menyia-nyiakan waktu lah kalau teman-teman langsung baca teksnya gitu. Lalu kita langsung apa? Cara kita yang pertama adalah langsung baca soalnya. Soalnya juga hanya kepada intinya saja ya. Kalimat di atas jika ditempatkan dalam teks bacaan maka posisi paling tepat adalah, nah, berarti ini kita bisa katakan bahwa ya kalimat di atas jika ditempatkan, berarti kalimat ini nih, ya. Kalimat ini dari para sampai tua kalau kita tempatin di teks yang jumlahnya 18 kalimat ini, ya kan? Jumlahnya 18 kalimat ini itu kemana? Ada di mana letaknya? Kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita bagaimana kita cara mencari jawabannya? Lagi-lagi yaitu teman-teman harus paham dulu apa isi kalimatnya, ya. Para peneliti sudah mengetahui bahwa polutan bisa berdampak buruk pada kepadatan. Para peneliti sudah mengetahui bahwa polutan bisa berdampak buruk pada kepadatan mineral tulang, risiko osteoporosis dan patah tulang pada individu yang lebih tua. Oke. Nah, berarti
inti inti dari kalimat ini kita bisa tarik lah gitu kan, tarik kesimpulan bahwa ini ngomongin dampak buruknya siapa? Dampak buruknya polutan, ya kan? Nah, dalam menempatkan satu kalimat ya eh, pada teks yang ada di atas ini gitu, itu yang harus teman-teman perhatikan adalah kalimat tersebut itu cocok disambungkan dengan kalimat sebelum atau kalimat sesudah gitu. Dan di mana kalimat yang ditanyakan ini ya harus selaras dan nyambung dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Berarti sama-sama masih ngomongin tentang polutan, dampak buruk polutan. Nah, kayak gitu. Ya, posisi paling sesuai ya kalau teman-teman perhatikan di sini, posisi paling sesuai untuk kalimat ini sebenarnya adalah di awal paragraf kedua. Ya, ada di sini nih, di awal paragraf kedua. Ya, karena kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, awal paragraf kedua itu membahas mengenai hasil studi terkait argumen itu gitu. Studi itu diungkapkan oleh Prada, ya. Coba kita sambungkan ya kalimat ini dengan yang ada di awal paragraf kedua, ya. Studi itu diungkapkan oleh Prada dan rekan-rekannya di The Lancet Planetary Health November 2017. Studi itu berjudul Association of Air Particulate Pollution. Ya, ini ngomongin pollution nih ya, pollution with bone loss over time and bone fracture rates. Analysis of data from two independent studies. Sementara studi baru lebih mengeksplorasi hubungan antara polusi udara dan kepadatan mineral. Oke, kita udah dapet nih ya, polutan ya, polutan ada kata-kata polusi udara di sini ya kan. Dan juga kata kepadatan mineral. Kepadatan mineral nih di notice juga nih di paragraf kedua nih ya kan. Khususnya wanita pasca menopause. Lewat penelitian ini ya, mereka mengeksplorasi efek campuran polusi udara pada hasil tulang. Dan tim di studi terbaru menganalisis data yang dikumpulkan lewat studi Women's Health Initiative. Mereka memperkirakan paparan polusi udara seperti PM10, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida berdasarkan lokasi wanita itu tinggal. Di sini, ya sama-sama ngomongin bagaimana kepadatan mineral tulang dan ada polutan atau polusi udara. Dan satu lagi, di sini dikatakan wanita pasca menopause ya. Wanita pasca menopause. Wanita pasca menopause berarti wanita yang lebih tua. Nah, di sini ada lebih tua. Pasca menopause, menopause itu ibaratkan eh, kalau kita bedah ya, menopause itu berdasarkan ilmu IPA. Menopause itu kan berarti bagaimana ketidakmampuan wanita dalam melahirkan lagi atau menstruasi kayak gitu kan. Nah, pasca berarti ini udah lansia banget nih. Berarti individu itu lebih tua dong. Nah, logikanya di situ. Dan berarti kita langsung jawab untuk pertanyaan nomor satu ini adalah yang D. Jadi ya, awal paragraf kedua ya dari kalimat 789 dan 789 kayak gitu. Di awal-awal paragraf kedua. Oke, aku langsung masuk ke soal berikutnya. Oke, monggo teman-teman untuk soal nomor 2, monggo untuk dijawab ya. 1 menit dari sekarang. Aku pengen teman-teman jawab via chat aja ya. Soal nomor 2 ini mengenai topik yang mungkin benar. Ingat ya, ada kata-kata topik, ada kata-kata mungkin benar. Silakan soal nomor 2 dijawab, teman-teman.
Monggo dijawab teman-teman. Untuk soal nomor 2, topik yang mungkin benar. Oke, ada 3 orang nih yang jawab A. Oke, sekarang kita bahas ya. Di sini ada kata-kata topik yang mungkin ya. Bedakan kata-kata mungkin, kata-kata pasti, dan kata-kata benar saja ya. Karena kalau mungkin berarti kalau kita ngomongin mungkin berarti ada kemungkinan-kemungkinan yang lain kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya topik yang pasti benar, nah, berarti topik tersebut sudah bisa kita pastikan nih 100% benar gitu kan. Tapi kalau mungkin masih 50-50, nah itu. Nah, topik yang mungkin benar, nah kita lihat dulu nih bagaimana. Kalau kita ngomongin topik, pasti kita akan ngomongin seluruh isi paragraf ini. Ya, 3 paragraf ini kita coba analisis, ya kan? Nah, kalau teman-teman baca ya di sini, topik itu apa sih? Ya, topik itu kan inti dari keseluruhan isi tulisan yang pengen disampaikan, gitu kan? Atau minimal subjek lah, subjek yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Topik itu biasanya pertama ya, ciri-ciri topik ya. Oke, aku tuliskan dulu. Topik itu kita artikan sebagai inti dari sebuah tulisan, ya. Atau dalam artian yang paling uh, luas, atau bisa juga subjek yang dibahas dalam sebuah teks. Ya, ini makna dari topik, ya kan. Nah, kalau cara kita eh, mencarinya, cari dulu sebenarnya, baca dulu semuanya, karena topik itu biasanya ya adalah frasa yang terdiri dari 2 kata. Topik itu biasanya adalah frasa yang terdiri dari 2 kata, dan eh, cakupannya dia lebih luas sebenarnya dari judul. Nah, judul itu kan nih, judul itu kan biasanya ada di sini ya teman-teman. Kalau misalkan kita ngelihat di teks-teks tersebut tuh, teks-teks kebanyakan judul tuh biasa di sini nih. Nah, ini judul nih biasanya di sini ya, tentang apa-apa gitu kan. Nah, kalau topik ya, topik itu sebenarnya dia lebih luas daripada judul dan lebih sempit dari tema. Nah, ini. Soalnya nanti kalian pasti akan menemukan perbedaan, bagaimana perbedaan topik, judul, dan tema ya. Topik itu lebih lebih luas daripada judul. Nah, kalau judul itu ya dia masuknya tuh sempit banget dia di sini. Ya, ibaratkan tuh judul tuh diaturnya lebih ketat, lebih rigid, karena memang digunakan untuk di sini doang. Ya, untuk eh, kata-katanya lebih menarik, lebih persuasif dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita ngomongin topik, ya, pasti topik itu inti dari masing-masing paragrafnya. Oke. Tapi kalau tema itu lebih luas lagi dia, lebih luas daripada topik. Temanya tentang apa? Tentang pendidikan, tentang kesehatan, ya kan? Tentang kalau ini kan tentang kesehatan ya di sini. Nah, itu tema. Tema itu lebih luas lagi, dan tema itu kayak dia menjiwai benar-benar isi topik tersebut, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ya topik itu eh, topik yang dibicarakan ya di sini itu adalah mengenai bahaya polusi udara terhadap tulang.
Ya, jadi jawabannya betul, jawaban teman-teman yang ada di sini, bahaya polusi udara terhadap tulang. Ya, bahwa di paragraf satu ini ngomongin bagaimana polusi udara, paragraf 2 juga, ya kan, dan juga impactnya terhadap tulang, seperti itu. Oke, mungkin dari sini kita bisa tahu nih kalau misalkan eh, apa perbedaan-perbedaan masing-masing pertanyaannya ya. Karena ini sering banget ditanyakan di setiap pertanyaan UTBK, entah itu topik, entah itu judul ataupun tema seperti itu. Oke, aku clear, aku next kan untuk pertanyaan berikutnya. Oke, monggo soal nomor 3 dipersilakan teman-teman untuk menjawab. Nah, kalau kayak gini memang berdasarkan teks bacaan tersebut, apa yang paling mungkin terjadi apabila kualitas udara buruk tidak terjadi? Nah, ini kemampuan teman-teman untuk mengandai-andai dan menganalogikan. Ya, silakan teman-teman jawab soal nomor 3 ini. Oke, yang lain ini ada baru satu jawaban. Ada Wilson Winata jawab E. Yang lain, monggo teman-teman untuk dijawab. Oke, ada yang DM aku nih. Dia jawabnya A. Oke, oke. Kita coba analisis dulu ya. Berdasarkan teks bacaan tersebut, apa yang paling mungkin terjadi? Ini udah ada dua keyword nih, paling mungkin ya kan. Berarti paling mungkin itu nih, ya. Kalau presentase mungkin itu kan 50-50. Kalau pasti benar atau pasti terjadi itu 100%. Kalau terjadi doang itu di kisaran eh, 90%. Tapi kalau misalkan paling mungkin ini hampir mendekati ke arah terjadi, ya. Ibaratkan hanya sekitar 85%, ya. Belum nyampe ke arah 90. Paling mungkin berarti bisa kita pastikan 85% ini paling mungkin terjadi, ya. Atau ibaratkan ada ya 15%-an ya kemungkinan nggak terjadinya. Nah, apabila kualitas udara buruk tidak terjadi, ya, teman-teman di sini harus perhatikan baik-baik ya, terutama di paragraf
paragraf pertama nih teman-teman. Ya, di paragraf pertama itu menjadi pokok, ya, pokok dari sebuah jawaban di nomor 3 ini. Ya, apakah Anda tinggal di tempat dengan kadar polutan tinggi? Ya, nanya dia nih, ya, ya, nanya dia, apakah Anda tinggal di tempat dengan kadar polutan tinggi? Nah, nanya. Sebaiknya Anda perlu mewanti-wanti dengan bahaya osteoporosis. Nah, itu di kalimat satu itu udah jelas sih sebenarnya, ya. Masalah kesehatan tulang ini dan kadar polutan punya hubungan. Ya, arti ya kita bisa pastikan sebuah hal polutan atau kualitas udara buruk punya hubungan dengan, ya, dengan apa? Osteoporosis. Ya. Apakah Anda tinggal di tempat dengan kadar polutan tinggi? Ya, kalau misalkan polutan atau kualitas polutannya semakin tinggi atau kualitas udara buruk, maka osteoporosis semakin buruk. Kalau polutan atau kualitas udaranya nggak buruk, maka osteoporosis akan rendah. Itu pertama. Ya. Masalah kesehatan tulang ini dan kadar punya hubungan. Menurut penelitian baru di jurnal eClinical Medicine, makalah bertajuk Air Pollution Decrease Bone Mineral Density Among Women's Health Initiative Participation itu mengungkapkan kerusakan tulang terjadi pada wanita pasca menopause. Efeknya yang paling nyata adalah pada tulang belakang bawah lumbal. Bagian itu yang menopang bagian atas tulang belakang atau terhubung ke panggul. Temuan kami mengkonfirmasi bahwa kualitas udara yang buruk dapat menjadi faktor risiko keropos tulang. Ya, ini juga di kalimat 6 ya. Temuan kami mengkonfirmasi, wait, eh, temuan kami, wait, mana sih? Temuan kami mengkonfirmasi bahwa kualitas udara yang buruk dapat menjadi faktor risiko keropos tulang. Berarti kita bisa katakan bahwa kalau kualitas udara buruk pasti osteoporosis. Tapi kalau kualitas udara buruk tidak terjadi, ya, nggak terjadi, maka penyebab terjadi osteoporosis bukan kualitas. Jawabannya adalah yang A. Ya, jawabannya adalah yang A. Karena kenapa? Karena ini ibaratkan saling berkaitan satu sama lain, ya. Makanya tolong diperhatikan yang wait tadi mana? Yang kalimat nomor 2. Masalah kesehatan tulang ini dan kadar polutan punya hubungan. Ya, jadi kalau misalkan nggak terjadi sebuah polutan, ya, apakah osteoporosis bakal hilang? Belum tentu. Karena polutan, ya, bukan satu-satunya faktor terjadinya osteoporosis. Karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mengakibatkan terjadinya osteoporosis. Ya kan? Ini adalah salah satu faktor aja. Kualitas udara buruk itu adalah satu faktor terjadinya osteoporosis. Banyak faktor-faktor lain yang mengakibatkan adanya osteoporosis. Nah, maka di sini apabila kualitas udara buruk tidak terjadi, misalkan kualitas udara buruk tidak terjadi berarti kualitas udaranya sedang baik. Ya, secara logika kalau kualitas buruk tidak terjadi maka kualitas udaranya sedang baik. Maka penyebab terjadinya osteoporosis bukan dari kualitas udara buruk, betul. Penelitian itu bisa hilang. Karena kenapa? Karena osteoporosis bukan hanya dari kualitas udara, tapi bisa juga dari makanan, bisa juga dari uh, yang lain-lain gitu. Maka penyebab terjadinya osteoporosis bukan dari kualitas udara yang buruk, seperti itu. Nah,
Tadi ada yang jawab misalkan gitu ya. Kalau kita jawab udara akan lebih bersih sehingga penyakit akan berkurang. Ya, ini juga ini ibaratnya sebuah kata-kata yang ambigu. Karena kenapa? Apabila kualitas udara buruk tidak terjadi, ya. Apabila kualitas udara buruk tidak terjadi, berarti kualitasnya lagi bersih. Kualitas udara lagi bersih, oke. Udara akan lebih bersih, oke. Tapi apakah udara akan lebih bersih sehingga penyebabnya penyakit akan berkurang? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Karena banyak variabel lain yang menyebabkan suatu penyakit. Kayak gitu. Bisa juga dari kualitas udara, bisa juga dari makanan dan lain-lain. Ya, udara itu adalah nomor sekian prioritas dari kenapa penyakit berkurang. Kayak gitu. Oke, aku rasa aman untuk soal nomor 3. Sekarang aku akan bahas soal nomor 4. Oke, kalimat yang menunjukkan sebentar. Kalimat yang menunjukkan opini dia nih ya. Oke, kalimat yang menunjukkan pernyataan opini. Opini itu apa sih? Opini itu kan berarti dia belum terjadi, ya kan? Yang pertama, indikator opini itu dia belum terjadi, ya kan? Belum terjadi atau tidak akan terjadi, ya kan? Tidak akan terjadi, ya. Terus biasanya pakai kata mungkin, ya kan? Mungkin akan, ya. Sepertinya, ya, misalnya. Nah, itu semua itu adalah kata-kata opini. Dan kalimat mana yang di sini mengandung pernyataan opini? Di sini ada 2, 7, 11, 15, 18. Kita nggak usah ngelihat 18 kalimat-kalimat, nggak perlu. Kita hanya perlu melihat 5 pilihan ini aja. Ya. Nomor 2, masalah kesehatan tulang dan kadar polutan punya hubungan. Nah, di sini ya, apakah nomor 2 ini opini? Ya, nomor 2 ini betul jawabannya opini. Ya, karena kenapa? Di sini nih masih awal banget ya. Nomor 2 ini masih awal banget. Dan kenapa tiba-tiba dia langsung kayak ini nih opini penulis sebenarnya ya. Nomor 1 opini penulis, nomor 2 juga opini penulis. Karena kenapa? Belum dibuktikan. Apakah Anda tinggal di tempat dengan kadar polutan tinggi? Tanda tanya. Sebaiknya Anda perlu mewanti-wanti dengan bahaya osteoporosis. Itu opini. Jadi kalau yang paling tepat itu adalah jawaban nomor 1 sebenarnya. Nomor 1 itu opini banget gitu. Nah, nomor 2, kenapa dia dikatakan opini? Masalah kesehatan tulang ini dan kadar polutan punya hubungan. Oke, walaupun nomor 2 itu bisa dibuktikan dengan studi-studi yang ada di bawah, ya. Tapi nomor 2 ini kenapa kalimat masalah kesehatan tulang ini dan kadar polutan punya hubungan ini kenapa ditaruh di kalimat nomor 2? Seharusnya kalau dia ditaruh di kalimat, ya misalkan kalimat ke-7 apa kalimat ke-6, dia bukan merupakan opini lagi tapi udah fakta. Karena dia, ya, salah satu ciri kalimat opini, ya, yaitu dia mendahului fakta yang ada. Faktanya itu dimulai di kalimat ketiga ini, ya. Menurut penelitian baru di jurnal eClinical Medicine, nah berarti udah ada fakta yang diteliti oleh jurnal eClinical Medicine. Ya, udah ada faktanya tuh. Nah, baru dah kalau misalkan, ya, kayak misalkan di nomor 6 ya, temuan kami mengkonfirmasi bahwa kualitas udara yang buruk dapat menjadi faktor resiko keropos
tulang. Baru nih muncul nih di sini ya. Kalau di nomor dua ini dia kayak mendahului sebuah fakta dan sebuah kalimat yang mendahului fakta ya, di mana itu belum dibuktikan, ditambah kalimat sebelumnya itu kalimat yang ini nih, kalimat nomor satu ini masih opini banget, ya udah pasti kalimat nomor dua itu adalah opini. Ibaratnya opini itu ada pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, atau dugaan tentang sesuatu. Ya, ini nih ibaratkan pernyataan umum yang tidak punya narasumber, hanya dari penulis saja. Tidak ada sumber kredibel yang menyebutkan masalah kesehatan tulang ini dan kadar polutan punya hubungannya. Baru sumber kredibelnya adalah di kalimat ketiga. Kayak gitu. Bagaimana dengan nomor 7 misalkan? Studi itu diungkapkan. Nah, udah pasti nih kalau udah ada studi itu berarti udah fakta tuh, ya. Karena udah ada diteliti, ya kan? Bagaimana dengan kalimat nomor 11? Kita lihat kalimat nomor 11-nya, ya. Prada dan tim di studi terbaru menganalisis data yang dikumpulkan sama. Prada dan tim di studi terbaru menganalisis data, ya. Berarti dia sudah menganalisis data dan itu merupakan kalimat fakta. Bagaimana kalimat nomor 15 gitu kan? 15. Ternyata efek nitrogen oksida pada kepadatan mineral tulang lumbal berjumlah 1,22% sebagai pengurangan tahunan. Nah, di sini dia adalah turunan dari studi yang dijabarkan di paragraf kedua. Karena kenapa kita tahunya? Kita tahu di kalimat 14. Pengukuran dilakukan pada tahun pertama, tahun ketiga, dan tahun keenam saat pendaftaran di studi itu. Ternyata efek nitrogen dioksida pada kepadatan mineral tulang lumbal berjumlah 1,22%. Berarti sudah ada penelitiannya. Seperti itu. Dan bagaimana kalimat 18? Untuk pertama kalinya kami memiliki bukti. Udah sampai sini udah sebenarnya udah merupakan fakta. Untuk pertama kalinya kami memiliki bukti. Berarti dia punya tuh bukti. Ya udah. Berarti itu merupakan kalimat fakta. Seperti itu. Oke, kita masuk soal nomor 5. Monggo teman-teman untuk menganalisis soal nomor 5. Silakan dijawab untuk soal nomor 5 ini. Oke, pada jawab benar ya. Jawabannya adalah betul. Yang teman-teman dua orang jawab yaitu D. Ya. Apa yang dilakukan oleh peneliti dalam studi baru berdasarkan teks bacaan tersebut? Ya. Hal yang dilakukan peneliti dalam studi baru ya berdasarkan teks yang ada itu tertera di paragraf kedua sebenarnya teman-teman. Ya. Tepatnya di dalam kalimat ke-9. Kita tahu dari mana kalimat 9? Di sini udah jelas.
Sementara studi baru tuh udah ada. Ya, literasi bahasa Indonesia itu adalah bagaimana teman-teman eh, teliti dalam membaca. Kita nggak bakal ngomongin aturan, karena aturan itu letaknya ada di PBM. Kita nggak akan ngomongin pengetahuan umum, karena pengetahuan umum itu letaknya di PPU. Tapi kalau di literasi bahasa Indonesia, letaknya adalah di dalam penelitian teman-teman membaca. Sementara studi baru, ya betul, studi baru lebih mengeksplorasi hubungan antara polusi udara dan kepadatan mineral khususnya wanita pasca menopause. Jawaban yang paling benar adalah yang D, berdasarkan kalimat ke-9. Oke, oke, aku lempar untuk pertanyaan nomor 6. Monggo teman-teman dijawab untuk pertanyaan nomor 6. Pertanyaan di bawah ini yang jawabannya dapat tidak ditemukan. Nah, ya ini harus hati-hati teman-teman untuk menganalisisnya seperti itu. Ini kayaknya salah soal sih kayaknya. Oke, silakan teman-teman. Pertanyaan di bawah ini jawabannya dapat ditemukan dalam teks bacaan adalah silakan. Oh, kayaknya salah ya. Benar tadi. Sorry, sorry, sorry. Soalnya rancu banget. Dapat, tidak dapat. Oke, monggo. Jawabannya tidak dapat ditemukan dalam teks tersebut adalah oke. Banyaknya yang jawab E. Oke. Pertanyaan di bawah ini yang jawabannya tidak dapat ditemukan. Berarti kita akan ngomongin analisis dari tiap pilihan dulu. Kita lihat apa akibat dari kualitas udara yang buruk. Nah, di situ kita bisa lihat ya, misalkan di kalimat 6 ya. Apa akibat dari kualitas udara yang buruk? Itu jawabannya ada di kalimat 6. Temuan kami mengkonfirmasi bahwa kualitas udara yang buruk dapat menjadi faktor risiko ya kropos tulang terlepas dari faktor sosial, ekonomi atau demografi. Jadi kualitas udara buruk akibatnya adalah faktor risiko kropos tulang. Yang B, apa perbedaan studi baru dan studi lama? Di situ ada terdapat di kalimat 9 dan sebelumnya gitu kan. Se- Di misalkan di kalimat
ini ya, studi itu berjudul Association of Air Particulate Pollution with Bone Loss Over Time and Bone Fracture Rise. Analysis of data from two independent studies. Sementara studi baru lebih mengeksplorasi ya. Ibaratkan kita bisa katakan bahwa nomor 7 sampai nomor 9 itu ngomongin perbedaan studi baru dan studi yang lama. Ya. Tahu dari mana studi lama di sini? Ya. Sementara studi baru lebih mengeksplorasi, Padahal di sini memang nggak ada tulisan lama ya harusnya. Di sini nggak ada sama sekali tulisan bahwa dia itu studi lama, nggak ada. Tapi dengan kata-kata di kalimat nomor 9 ini itu sudah buktikan ada, nomor 7 dan nomor 8 itu adalah studi lama. Ya. Sementara studi baru lebih mengeksplorasi. Kata-kata lebih berarti itu ada yang diperbandingkan. Ya, misalkan ya ini aku analogikan saja ya. Misalkan ada orang tingginya 180. Apakah dia disebut orang tinggi? Nggak bisa. Gitu nggak bisa kita sebut dia orang tertinggi. Dia bisa kita katakan sebagai orang tertinggi kalau misalkan ada orang yang lebih pendek, yaitu 145 cm. Maka yang di sini dikatakan orang tertinggi. Tapi kalau cuma dia sendiri, nggak bisa kita bilang orang tertinggi karena nggak ada pembandingnya. Ya, pembandingnya adalah orang yang punya tinggi 145. Misalkan si A ini cantik, ya kan? Nggak bisa kita bilang tercantik. Dia harus ada pembandingnya. A sama si B. Si B jelek. Ya, si A lebih cantik. Maka dikatakan di sini tercantik. Atau bisa juga pakai kata lebih. A lebih cantik daripada B. Karena kenapa? Karena ada pembandingnya di situ. Pakai kata ter atau pakai kata lebih. Seperti itu. Berarti itulah pembandingnya. Kayak gitu. Makanya di sini dikatakan perbedaan. Ya. Bagaimana efek nitrogen oksida pada kepadatan mineral tulang lumbal? Ya, di sini kita katakan ada di kalimat nomor 15. Ternyata efek nitrogen oksida pada kepadatan mineral tulang lumbal berjumlah 1,22% sebagai pengurangan tahunan. Ada efeknya di situ. Bagaimana dengan yang D? Apa yang berhasil dibuktikan ya dari nitrogen oksida oleh peneliti ya? Itu ada di sini juga di nomor 18. Untuk pertama kalinya kami memiliki bukti bahwa nitrogen oksida khususnya merupakan kontributor termasuk tulang. Tulang dan bahwa tulang belakang lumbar adalah salah satu tempat yang paling rentan terhadap kerusakan ini. Ya, itu. Dan yang terakhir, bagaimana caranya menghindari kerusakan tulang? Nah, di sini nggak ada, tidak ada yang menyebutkan mengenai pilihan D ini, ya. Di kalimat manapun yang E ini. Karena kenapa? Tidak dijelaskan satupun mengenai ya cara kita mengatasi atau menghindari kerusakan tulang. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Seperti itu. Oke. Aku anggap clear, kita masuk ke soal nomor 7. Oke. Oke. Efek yang paling nyata dari polusi udara yang disampaikan oleh jurnal Clinical Medicine. Nah, di sini kita bisa langsung pakai tuh ya, apa efek yang dikasih atau dijabarkan oleh jurnal tersebut ya.
Kita bisa langsung nemuin itu ada di kalimat keempat, ya. Efek yang paling nyata. Udah sama nih kata-katanya, efek yang paling nyata. Di sini juga efek yang paling nyata. Ya udah tinggal kita kopas aja tuh kata-kata menjadi jawaban. Efeknya yang paling nyata adalah pada tulang belakang lumbal, ya kan? Berarti kerusakan pada tulang belakang lumbal. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, kita masuk ke teks kedua. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab wait, soal nomor 8 ini. Monggo teman-teman untuk dijawab tema yang mungkin benar. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 8 ini baru satu orang nih yang jawab C. Yang lain ada jawaban lain? Oke. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa itu tema, ya kan? Tema itu lebih ke arah dasar cerita yang dipakai oleh penulis untuk dasar mereka nulis sebenarnya, ya. Tema itu ya lagi-lagi yang aku katakan tadi lebih luas dibanding topik dan judul. Turunannya itu pertama tema dulu, baru topik, baru judul. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, memang di sini kita semua akan ngomongin pertama generasi Z. Itu dulu. Karena nggak setiap paragraf pasti nge-mention generasi Z. Paragraf satu generasi, ya, ada kata-kata generasi Z. Paragraf 2 ngomongin ada yang generasi Z juga. Paragraf 3 juga ngomongin generasi Z. Berarti kita akan mengeliminasi yang A, C, dan E. Ya, generasi Z berarti yang B, C, dan D. Ya, apakah memperkenalkan gangguan mental pada generasi Z? Enggak, karena di sini enggak memperkenalkan, tapi membedah bagaimana gangguan mental yang terjadi pada generasi Z. Berarti jawaban yang paling tepat betul kata teman-teman yang ada di sini, yaitu jawabannya adalah yang C. Gangguan mental generasi Z. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kalimat opini. Lagi-lagi kalimat opini nih, ya.
Kalimat opini ditunjukkan dalam kalimat keberapa? Oke, kita lihat dulu kalimat 5. Kalimat 5 di sini ya. Sobangka memperkenalkan tentang oke, wait mana? Oke, ini ya. Sobangka memperkenalkan tentang karakteristik karakteristik generasi Z dalam jurnal Akta. Ini udah pasti fakta. Nggak bisa kita pungkiri bahwa ini fakta. Bagaimana kalimat 7 dalam versi lain ya? Solstice is dalam risetnya menyebut bahwa generasi Z lahir antara tahun 95 sampai 2005. Betul, karena kenapa? Itu merupakan kata-katanya si solstice is, gitu kan? Bagaimana kalimat ke-9? Kita lihat kalimat ke-9. Sobangka mengutip dari riset terdahulu ya tentang kemunculan sebuah generasi digital yang hidupnya dipenuhi dengan kemudahan akses dan komunikasi dan informasi. Ya, karena dia mengutip berarti kutipan tersebut, walaupun kutipan tersebut adalah sebuah opini, maka ketika dikutip dia akan menjadi sebuah fakta. Apalagi kalau misalkan kutipannya adalah riset. Riset ini kan berarti udah fakta. Dia kutip lagi berarti nambah jadi fakta lagi. Jadi jawabannya bukan nomor 9 pasti. Bagaimana dengan nomor 12? Kita lihat. Barangkali dari sini mereka punya suatu kerentanan. Ya, ini udah pasti. Karena kenapa? Kata-kata barangkalinya ini yang menandakan bahwa dia adalah kalimat opini. Barangkali, mungkin, ya sepertinya, misalnya itu satu arti. Ya, bagaimana dengan kalimat yang ada di pilihan, yaitu nomor 13, bahkan dalam banyak riset menunjukkan. Oke. Bahkan dalam banyak riset menunjukkan bahwa generasi Z dianggap lebih rapuh dan kurang tangguh dibandingkan generasi sebelumnya. Di sini, ini adalah yang dikatakan oleh Solstice is dalam artikelnya, ya. Jadi di sini riset di sini adalah riset yang benar-benar dikutip dari sebuah artikel punyanya Solstice is. Jadi di sini nomor 13 adalah kalimat fakta. Nah, kalimat nomor 12 adalah opini karena kenapa? Kata barangkali inilah yang menyebabkan dia menjadi sebuah opini. Seperti itu. Oke, jadi jawaban nomor yang tepat adalah yang B. Kita masuk ke soal nomor 10. Oke. Silakan soal nomor 10 teman-teman jawab. Pernyataan yang tidak berhubungan dengan teks bacaan di atas adalah monggo untuk dianalisis satu persatu. Baru satu orang nih yang jawab C. Monggo yang lain.
Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Oke, ini enak nih pertarungan-pertarungan jawaban ini yang aku suka gitu kan. Oke, pernyataan yang tidak berhubungan dengan teks bacaan, berarti nggak ada hubungannya sama sekali nih ya. Kita coba analisis satu-satu. Bagaimana yang A? Ya, generasi Z adalah mereka yang lahir antara 91 hingga 2002. Ya, di sini kita perlu mencari keywordnya. Keywordnya adalah ketika kita bilang 91 sampai 2002. 2002. Di sini ada nih, ya. 1991 sampai 2002, kalimat 6, ya. Ada dia di situ, ya. Jadi sudah kita pastikan bahwa yang A itu udah pasti salah karena berhubungan dengan teks. Bagaimana nomor B? Masyarakat yang lahir dalam dunia digital, mereka telah menjalani masa peralihan. Kita lihat ada kata-kata masa peralihan dari dunia nyata ke dunia virtual. Ada apa enggak? Kita lihat kalimat 10 gitu ya. Menurut Prensky, masyarakat yang lahir dalam dunia digital mereka telah menjalani masa peralihan dari dunia nyata ke dunia virtual. Ada ya. Kita lihat yang C, generasi Z memiliki tingkat yang rendah dalam mengambil resiko. Kita lihat adalah kerendahan dalam mengambil resiko. Keywordnya tuh. Coba kita lihat lagi kalimat ke-16, teman-teman. Ya, di sini ketelitian membaca. Ada hal yang menarik disampaikan dalam riset yang dilakukan Janis, bahwa Gen Z memiliki tingkat yang rendah dalam mengambil resiko. Berarti kita harus mengeliminasi yang C karena itu sesuai dengan uh, sesuai atau berhubungan dengan teks yang ada. Bagaimana dengan yang D? Sobanka memperkenalkan tentang perbedaan generasi Z. Ya, coba ya di sini dia tidak sesuai dengan kalimat kelima. Karena kenapa? Sobanka di sini cuman memperkenalkan karakteristik Gen Z dalam jurnalnya yang terbit 2016. Tapi di sini dia tidak menjelaskan mengenai perbedaan Gen Z. Lagi-lagi di sini rancu. Karena kenapa? Karena di sini dikatakan dia cuman pertama, cuman menjelaskan karakteristik si Sobanka ini, tidak menjelaskan perbedaan Gen Z. Dan jawaban perbedaan Gen Z yang ada di jawaban pilihan nomor 10 ini, perbedaan Gen Z dengan apa? Perbedaan itu adalah ketika kita membedakan satu hal dengan hal yang lain. Tapi kalau cuma satu kata doang, Gen Z, yang ngapain kita bedakan? Dengan apa dia harus dibedakan? Misalkan, Sobanka memperkenalkan tentang perbedaan generasi Z dengan generasi Y. Bisa. Bisa aja kalau emang di teks ada. Tapi ini dengan kata-katanya jadi kita lihat udah nggak jelas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena tidak sesuai. Karena dijabarkan Sobanka cuma ngomongin karakteristik, bukan ngomongin perbedaan. Bagaimana dengan yang E? Yang E itu banyak riset menunjukkan bahwa Gen Z dianggap lebih rapuh dan kurang tangguh dibandingkan generasi sebelumnya. Itu ada di kalimat nomor 13 kalau teman-teman baca. Ya. Gen Z dianggap lebih rapuh dan kurang tangguh dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 11, teman-teman. Oke, soal nomor 11. Berdasarkan teks tersebut dapat kita ketahui penulis memiliki sudut pandang ke, ya. Sudut pandang itu kita akan ngomongin bagaimana kata-kata yang digunakan di dalam teks tersebut gitu ya. Karena sudut pandang sendiri itu adalah arah pandang seorang pengarang dalam dia menyampaikan sebuah ceritanya, kayak gitu ya. Sehingga cerita itu bisa lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik kepada si pembacanya, ya. Sederhananya kita bisa bilang sudut pandang itu adalah cara penulis memandang dan menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, kalau teman-teman baca dia di teks tersebut, dia kebanyakan menggunakan sebuah kata yang dinamakan saya, ya, kata saya. Saya berdiskusi, ya kan?
Terus kata-kata saya yang lainnya gitu ya. Wait, apa lagi ya kata-kata saya ya. Oke nih di kalimat satu ya. Di kalimat satu juga ada nih kata-kata saya membuat saya senantiasa. Nah, kata saya tuh ya di situ benar-benar kayak kita melihat kata saya itu lebih mendominasi dengan kata-kata ganti yang lain. Nah, kata saya itu adalah untuk sudut pandang orang pertama. Saya, aku, gitu ya, itu adalah kata-kata sudut pandang orang pertama. Ya, beda lagi kalau kita ngomongin orang ketiga. Ya, orang ketiga pasti pakai kata yang lebih ke arah mereka dan lain-lain. Ya, walaupun dikatakan di sini ada banyak kata-kata mereka ya. Tapi di sini kita nggak bisa bilang bahwa orang ketiga subjektif, sampingan. Karena di sini orang ketiganya itu kayak cuman sebatas lewat doang gitu kan. Sebatas disebutkan doang sama orang pertamanya kayak gitu. Nah, di sini sudut pandang yang dipakai adalah orang pertama. Karena kenapa? Karena yang paling mendominasi adalah kata-kata sayanya itu. Karena kata diri sendiri itu yang membuat dia menjadi sudut pandang dari teks ini. Kayak gitu. Oke, kita masuk soal berikutnya. Soal nomor 12. Gagasan utama. Kita akan ngomongin gagasan utama. Bagaimana gagasan utama dari paragraf kedua ya? Kita lihat paragraf kedua ini ya. Sobangka memperkenalkan tentang karakteristik Gen Z dalam jurnal Akta Teknologika Dapnise berjudul The Z Generation terbitan tahun 2016. Menurutnya Gen Z adalah mereka yang lahir 91 sampai 2002. Dalam versi lain, Solstice Is dalam risetnya menyebut Gen Z lahir 95 sampai 2005. Mereka jadi generasi baru yang mengawali peradaban digital di muka bumi. Sobangka mengutip dari riset terdahulu Don Tapscott lalu Mark Prensky tentang kemunculan sebuah gen digital yang hidupnya dipenuhi dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi. Ya, menurut Prensky, masyarakat yang lahir dalam dunia digital mereka telah menjalani masa peralihan dari dunia nyata ke dunia virtual. Secara psikologi sosial, ya, mereka dikenal memiliki kecenderungan eksplosif. Barangkali dari sini mereka punya suatu kerentanan. Ya, bagaimana kita meringkas ya, meringkas paragraf kedua itu menjadi sebuah satu kalimat saja, maka kita akan menemukan bahwa gagasan utama itu adalah gambaran dari eh, 7 kalimat yang ada di paragraf kedua ini, ya, atau ide utama. Dalam menentukan gagasan pokok, kita sama sekali tidak perlu untuk mengetahui uh, bagaimana alur dari paragraf satu sampai ketiga, tapi kita perlu mencari keywordnya masing-masing saja, gitu ya. Karena letak gagasan itu biasanya ya letak gagasan utama biasanya di awal, biasanya di akhir, dan juga bisa juga di keduanya. Nah, Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Sobangka memperkenalkan tentang karakteristik Gen Z. Karena kenapa? Di situ dikatakan di kalimat 5, Sobangka memperkenalkan tentang Gen Z dalam jurnal Akta. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dia ngenalin doang, ya kan? Ngenalin karakteristik dan dari kalimat 6 sampai kalimat 12 itu adalah gagasan penjelas. Ya. Sebenarnya ya bisa kita katakan satu paragraf ini tidak usah kita baca secara keseluruhan. Karena kenapa? Gagasan utama itu biasanya ada di awal atau di akhir atau campuran keduanya. Tapi biasanya untuk memastikan biar soal ini nggak menjebak, itu biasanya orang-orang adalah kayak dia
membaca keseluruhan ya untuk meminimalisir kesalahan. Tapi kalau mau cara cepetnya memang di kalimat awal atau di kalimat akhir, karena kita ngomongin gagasan utama. Gagasan utama, kalimat utama itu satu jenis. Berbeda kalau kita ngomongin gagasan penjelas, maka setelah gagasan atau sebelum persis dari gagasan utama. Kayak gitu. Oke, kita masuk soal nomor 13. Bagaimana Sobanka mendefinisikan Gen Z? Ya, di sini sebenarnya udah jelas ya kan. Sobanka mendefinisikan Gen Z itu adalah yang lahir 91 sampai 2002. Ya, ini ketelitian teman-teman ya, karena sama itu di paragraf kedua ya. Menurutnya, nah menurut siapa? Menurut Sobanka dari jurnal Akta Teknologi Akademis. Gen Z mereka yang lahir tahun 91 sampai 2002. Seperti itu. Jadi tinggal kita teliti teliti-telitian aja sih sebenarnya untuk nomor 13 ini. Karena pastinya dengan soal nomor 12 kita sudah tahu ya kan Sobanka itu ngomong apa ya, Solstice is ngomong apa kayak gitu. Oke, kita masuk soal nomor 14. Monggo teman-teman, soal nomor 14 dijawab ya. Hal yang membedakan Gen Z dengan Gen yang lahir sebelum 1990-an. Oke, oke, yang soal nomor 14 ya. Hal yang membedakan Gen Z dengan generasi yang lahir sebelum 1990-an. Oke, kita sama-sama bisa melihat itu ya dan membaca itu baik-baik ya dengan kalimat yang ada di nomor 18. Berbeda dengan generasi yang lahir sebelum 1990-an di mana mereka telah terdidik zaman dan situasi sosialnya ya. Di situ dijelaskan memang sudah secara tersurat ya berbeda dengan gen generasi yang lahir 1990-an di mana mereka telah terdidik zaman dan situasi sosialnya. Mau nggak mau ya kita tinggal kopas saja. Betul jawabannya ini ada tentang ketelitian teman-teman membaca. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 15. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 15.
Oke, ada satu orang anak yang jawab C. Oke, untuk nomor 15 ini kita akan ngomongin mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulannya juga nggak seluruh isi teks, enggak, tapi cuman paragraf ketiga. Nah, kalau kesimpulan ini beda sama gagasan utama. Kalau kesimpulan harus baca semua. Bahkan dalam banyak riset menunjukkan Gen Z dianggap lebih rapuh dan kurang tangguh dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, kata siapa? Kata Solstice ya di dalam artikelnya. Jadi Sweetlock juga ngomong bahwa generasi mereka memiliki kerentanan dalam menjaga stabilitas mental. Mereka cenderung mudah kewalahan dan putus asa. Ada hal yang menarik sampaikan dalam riset yang dilakukan Janis bahwa Gen Z memiliki tingkat yang rendah dalam mengambil resiko. Dari sini juga menyebabkan mereka mengalami penundaan dalam mencapai kedewasaan dalam berpikir dan berperilaku. Berbeda dengan generasi yang lahir sebelum 1990-an, di mana mereka telah terdidik zaman dan situasi sosialnya. Gen Z tidak pernah merasakan adanya sebuah depresi ekonomi menyengsarakan atau juga beberapa bagai perang dan teror yang membangun mentalitas. Nah, di sini teman-teman harus bisa ya membedakan masing-masing pilihan. Coba kita ngomong yang A. Gen Z tidak pernah merasakan adanya sebuah depresi ekonomi yang menyengsarakan. Apakah cuman berbicara mengenai ekonomi saja? Belum tentu. Karena kenapa? Di situ ada juga mengenai kerentanan mental, ya kan? Ekonomi itu muncul karena adanya mental di awal. Dan itu mental nanti akan membangun kepada risiko. Ya, hati-hati, jangan sampai kekecoh sama yang A ini. Coba yang B, dengan demikian kondisi yang dialami Gen Z membuat mereka mudah depresi. Ya, oke ada di situ, ya kan? Ada di situ. Tapi bagaimana sebab akibatnya? Sebab akibatnya tidak dapat kita katakan bahwa oh ini tuh depresi ekonomi, enggak gitu. Depresi itu luas tuh, ya, luas di situ. Bagaimana yang C berdasarkan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa Gen Z memiliki kerentanan dalam menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas mental, betul. Karena kenapa? Dari mental itu nanti akan mencapai sebuah resiko gitu. Tingkatan untuk mengambil risiko dan juga depresi ekonomi dan lain-lain. Jadi yang C ini memang mencakup A, B, ya kan. Bahkan bisa juga Gen Z banyak mendapat pengaruh dari dunia luar sehingga mudah depresi. Yang D ini nggak ada ya, karena dunia luar itu nggak dijabarkan di sini. Yang hal tersebut membuat Gen Z memiliki tingkat yang rendah dalam mengambil resiko. Oke, tapi sebenarnya resiko itu adalah akibat. Sebabnya ya tetap adalah adanya di kerentanan dan kestabilan mental seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Oke, Oke, kita akan masuk ke soal nomor 16. Oke, bagaimana sikap penulis dalam teks bacaan tersebut? Oke, nanti ya kalian itu akan disuguhkan di dalam UTBK jenis soal yang nomor 16 itu banyak sebenarnya. Yang pertama kalian bisa disuguhkan apa sikap penulis, ya. Apa tujuan penulis? Ya. Apa maksud penulis? Ya. Apa isi hati penulis? Biasanya begini. Yang nomor 16 itu biasa begini. Bagaimana sikap penulis, bagaimana tujuan penulis, bagaimana maksud penulis, bagaimana isi hati penulis dalam teks bacaan tersebut. Nah, kita disuruh ya menebak lah intinya. Nah, kalau sikap penulis, caranya bagaimana? Caranya yang pasti kita harus baca secara keseluruhan dulu, ya. Baca secara keseluruhan. Kita analisis ide pokok masing-masing paragraf. Ide pokok paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, gitu kan. Sehingga kita nanti akan menemukan gitu ya.
bahwa di sini dikatakan dia itu misalkan ya, tidur adalah pilar kesehatan yang penting. Dari sini aja kita udah tahu gitu ya, bahwa dia ingin menyampaikan suatu informasi ya. Dan di sini jelas ya, bukan cuman pendapat pribadi. Karena kenapa? Karena sudah ada penelitian dari Dr. Guy Meadows, klinis, mengatakan bahwa tidur adalah cara alami kita untuk mengisi, mengulang, dan mendetoksifikasi tubuh dan pikiran kita. Jadi bukan cuman menyampaikan pendapat pribadi, tapi menyampaikan suatu informasi. Informasi itu bukan hanya dari opini pribadi, tapi juga sudah ada fakta. Ya, tapi bagaimana? Ibaratkan begini, kalau mempertentang suatu informasi berarti sudah ada dua, ya. Nah, ibaratkan bisa kita katakan pilihan D dan pilihan E ini sama. Karena kenapa? Nah, ini yang menarik. Teman-teman secara logika harus bisa paham bahwa pilihan D dan pilihan E ini sama. Pilihan E membandingkan suatu informasi dengan informasi dari sumber lain. Membandingkan. Membandingkan itu ada dua objek, ya. Satu banding dua. Ada dua tuh. Ada dua angka di situ, ya. Nggak ada satu banding satu, itu bakalan sama akhirnya kan, satu banding dua, maka itu dipertentangkan, ya. Mempertentangkan suatu informasi berarti udah ada dua objek di dalam, ya. Sudah ada objek A dan sudah ada objek B, dipertentangkan, dibandingkan, jadi D sama E ini adalah satu hal yang sama. Memberikan ketidaksetujuan terhadap suatu hal, ini juga sama, ya. Ini juga mempertentang suatu informasi karena tidak setuju dia di situ. Ya, kalau menyampaikan pendapat pribadi itu cuman pendapat penulis doang. Tapi di sini sudah ada informasi. Informasi dari apa? Informasi dari, ya, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam PLOS ONE, ya kan, Dr. Guys Meadows dan lain-lain. Nah, itu kan informasi yang berupa fakta, bukan cuman opini semata seperti itu. Oke, aku anggap clear. Kita masuk soal nomor 17. Hubungan antar, jadi ini jawabannya adalah C. Hubungan antara kalimat 8 dan kalimat 9. Nah, kita lihat kalimat 8, kalimat 9. Ya. Anda dapat memantau tidur menggunakan salah satu pelacak kebugaran atau aplikasi tidur terbaik. Namun ironis ya, jika menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tidur, Anda mungkin masih terbangun dengan perasaan lelah dan lesu. Nah, kata-kata namun itu sudah jelas lah. Kita nggak perlu lagi ah, tidak perlu lagi untuk mendebat kata-kata namun. Namun ironis ya udah pasti saling bertentangan. Udah ada keyword kata namun ironis ya berarti itu udah pasti ditentang lah di situ dia. Kayak gitu. Oke, kita masuk soal nomor 18. Oke, ilustrasi yang tepat untuk merepresentasikan teks bacaan tersebut adalah, nah kalau soal kayak gini lumayan banyak nanti kalian temuin. Karena kenapa? Karena soal kayak gini nih kayak kira-kira teks ini kalau ditambahin suatu gambar atau suatu ilustrasi atau suatu data, enaknya tuh pakai data yang mana sih? Atau pakai gambar apaan? Kayak gitu. Nah, kita mau nggak mau harus membaca keseluruhan sehingga kita bisa imajinasikan bahwa oh ini nih kayaknya ketambahan gambar ini kayaknya ketambahan data ini kayaknya lebih bagus deh kayak gitu. Nah, kalau teman-teman baca secara keseluruhan, ya, teman-teman nanti bakalan nemu bahwa jawabannya adalah A. Diagram yang menunjukkan tingkat kebutuhan tidur berdasarkan usia. Karena kenapa? Ya, kalau kita analisis di teks gitu misalkan, ya, dapat kita analisis bahwa penulis ingin menonjolkan atau memperlihatkan hal terkait tingkat kebutuhan tidur berdasarkan usia, ya. Dia pengen menonjolkan itu. Makanya kenapa di sini dikatakan umumnya pusat pengendalian penyakit merekomendasikan 7 hingga 9 jam untuk orang dewasa
8 hingga 10 jam untuk remaja, dan 14 sampai 17 jam untuk bayi baru lahir. Nah, itu udah pasti tuh. Itu menggambarkan bagaimana tingkatan usia, kebutuhan tidur. Nah, di situ perlu tuh untuk mempertegas kalimat 13 dan kalimat 14. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita masuk soal nomor 19. Ya. Berdasarkan teks bacaan tersebut, topik yang paling mungkin benar. Lagi-lagi kita akan berbicara mengenai topik nih, teman-teman. Ya, topik itu berarti inti dari tulisan tersebut atau subjek yang akan dibahas ya, yang tadi kita katakan gitu. Nah, topik di sini kita bisa artikan bahwa kita perlu membaca secara keseluruhan dulu, baru kita akhirnya menemui ternyata tidur adalah satu pilar kesehatan yang penting. Kayak gitu. Ya, karena kenapa? Di sini sama-sama semua ngomongin tidur. Ya, terus bagaimana nanti teman-teman menemui satu teks atau satu kata bahwa efek tidur jam segini tuh begini, efek tidur yang sebentar itu akan begini, efek tidur yang lama itu akan begini. Nah, itu adalah pilar atau tiang kesehatan yang paling paling penting. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita akan masuk soal nomor 20. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 20-nya. Oke, silakan dijawab soal nomor 20. Oke, ada satu orang yang jawab dua deh, bisa A atau bisa E gitu ya. Informasi di bawah ini yang tidak ditemukan dalam teks bacaan di atas. Ada yang jawab A juga gitu ya. Ya, di sini nomor 20 ya. Yang tidak ditemukan dalam teks tersebut. Ya, berarti pilihan tersebut ya pasti nggak ada gitu jawabannya. Oke, kita lihat dulu yang A. Tidur juga akan sedikit memperkuat sistem kekebalan kita. Coba kita lihat kalimat 4. Ya. Tidur juga memperkuat sistem kekebalan kita. Ya. Bedakan kata tidak sedikit memperkuat dengan memperkuat sistem kekebalan kita. Sehingga hal itu menjadi bertentangan. Kata sedikit pun itu kayak
kurang lah. Kita nggak bisa mencerna kata sedikit. Kayak misalkan, eh, misalkan dalam perkara teh deh, ya sedikit manis, ya kan, ya, waduh sedikit manis nih berarti pahit gitu kan. Tidur juga memperkuat sistem kekebalan kita. Sedikit memperkuat sistem kekebalan kita, berarti sedikit doang. Tapi kalau misalkan kita pakai kalimat empat, di situ berarti kuat banget sistem kekebalannya, ya. Beda kalau kita pakai A itu pasti sedikit doang gitu kan. Berarti kita langsung bisa analisis bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang A. Bagaimana dengan yang B? Berapa banyak tidur yang dibutuhkan bergantung pada usia dan sebagainya. Coba lihat kalimat 12. Ya. Akan tetapi berapa banyak tidur yang dibutuhkan bergantung pada usia dan lain-lain. Ada di situ ya. Yang C, tidur adalah cara alami kita untuk mengisi ulang. Ya, coba kita lihat kalimat 11 ya. Mengisi ulang, memperbaiki, dan mendetoksifikasi. Ada ya kan. Oke. Tidur adalah pilar kesehatan yang penting, ya kan? Di situ juga ada, di sini, ya kan? Jelas itu. Tidur membantu kita menyembuhkan luka emosional, ya. Coba di kalimat 5 kita lihat, ya kan? Ya, belum lagi itu juga bisa membantu kita menyembuhkan luka emosional, jelas itu. Jadi yang paling, ya, paling tidak ditemukan adalah yang A, karena kata-kata sedikit ini yang merusak segalanya, seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 21. Oke, paragraf pertama teks tersebut berfungsi sebagai, kita lihat paragraf pertamanya, ya. Kalau kita ngomongin paragraf pertama ya otomatis sudah bisa kita pastikan bahwa paragraf pertama itu adalah untuk pembuka. Ini sebenarnya pertanyaan paling easy ya. Karena kenapa? Karena ya kalau paragraf pertama yang nggak mau adalah pembuka. Itu sudah menjadi umum banget. Paragraf pertama pembuka, paragraf kedua isi masalah dan lain-lain, paragraf ketiga dan penutup. Ya, kayak ibaratnya ini tuh cuman pengantar menuju gagasan yang akan dibawa di paragraf kedua. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini nggak perlu lihat teks, sebenarnya kita langsung udah tahu gitu kan, jawabannya adalah yang A. Oke, kita masuk soal nomor 22. Ya, monggo teman-teman, soal nomor 22 dipersilahkan untuk dijawab. Satu soal yang akan aku lempar yaitu soal nomor 22, monggo.
Oke, oke, oke. Oke, aku sebelum aku jawab soal nomor 22, aku jawab dulu yang ditanyakan oleh Wilson nih. Beda perkuat dan perluas argumen apa ya, Bang? Oke, kalau perkuat argumen, ya, berarti ada satu argumen, misalkan aku bilang ya, aku bilang, eh kamu itu jelek. Ini contoh, kamu itu jelek, ya, kamu itu jelek. Aku, Rafli, bilang kamu itu jelek, misalkan. Terus ada temenku namanya Eka, misalkan. Eka memperkuat argumenku. Iya, kamu itu jelek. Gitu. Sambil nunjuk ke, misalkan ke John, misalkan. Ke John. John, aku bilang, Rafli, John, kamu itu jelek. Terus si Eka ini ngomong, iya John, kamu itu jelek. Nah, itu berarti memperkuat. Memperkuat di sini berarti aku, si Eka ini memperkuat pendapatku, argumenku. Tapi kalau kita ngomongin perluasan, ya, perluasan itu berarti aku bilang, John, kamu itu jelek, ya. Terus si Eka ini bilang, iya John, kamu itu jelek, ya, hitam, miskin lagi, gitu misalkan. Nah, itu. Jadi memperluas itu dia nambahin argumen yang sebenarnya aku itu nggak sebutkan. Aku cuma nyebutin jelek doang. Tapi sama si Eka ini bilang, iya John, kamu itu hitam, kamu itu jelek, kamu itu miskin, ditambahin. Jadi diperluas tuh argumen. Padahal aku cuma ngomong jelek doang. Seperti itu. Itu analoginya. Gimana? Aman? Oke. Siap. Itu aku cuman ini doang yang menganalogikan. Bagaimana sekarang kita akan coba masuk ke bacaan, ya. Oke. Kita baca dulu ya. Orang yang memiliki kualitas tidur yang baik, kesehatannya juga akan turut terjaga, ya. Orang yang memiliki kualitas tidur yang baik, kesehatannya juga akan turut terjaga. Orang yang memiliki kualitas tidur yang baik, kesehatannya juga akan turut terjaga sehingga bisa berakibat beraktivitas lebih baik. Oke, kita analogikan dulu begini. Berarti eh, tidurnya baik, tidurnya baik, ya, sama dengan sama dengan sehat, ya. Ujung-ujungnya dia bisa aktivitas. Ya, intinya begini. Tidurnya baik berakibat sehat. Sehat nanti akibatnya adalah aktivitas bisa lebih baik. Pertanyaan di atas jika ditambahkan ke dalam teks bacaan maka akan dapat, nah, memperlemah, memperkuat, memberi informasi baru, mempertentangkan, ya, memperluas. Kalau kita ngomongin memperlemah, kita bakalan mengeliminasi A sama D. Karena kenapa? A itu memperlemah, D itu mempertentangkan, ya. Mempertentangkan dengan memperlemah itu sama. Memperlemah argumen berarti kayak menurunkan derajat argumen aku yang bilang, woi John itu jelek. Malah ada yang bilang, enggak John itu ganteng loh. Gitu kan. Nah itu sama. Yang D itu juga begitu. Mempertentangkan informasi sebelumnya. Jadi kita mengeliminasi A sama D. Nah jawabannya adalah yang tepat adalah yang B. Dia memperkuat. Ya. Karena kenapa? Kalau kita tambahin ke dalam teks misalkan, ya, tidurnya baik, maka akan sehat, maka aktivitasnya akan lebih baik, ya. Dia akan memperkuat argumen. Karena kenapa? Karena di situ pernyataan tersebut mendukung informasi yang disampaikan. Dia ngedukung di situ. Nah, pertanyaan Wilson tadi misalkan,
Argumen paragraf satu dan 2 beda ya Bang. Atau paragraf 2 menguatkan paragraf satu. Lebih tepatnya di sini ya, paragraf 2 itu adalah penguatan terhadap paragraf satu. Ya. Ketika ditambahin ya argumen yang ada di kalimat ada di soal nomor 22 ini, dia akan menjadi tambah kuat lagi. Ya. Padahal memang sudah dikuatkan. Penguatan itu dari mana? Penguatan itu adalah dari data-data. Oke. Misalkan dari yang katanya siapa Dr. Guy Meadows ya kan dari Plus One ya kan dari Life Science pokoknya dari data-data penguatan itu biasanya dari data-data ya semakin banyak data yang digunakan berarti semakin dikuatkan paragraf sebelumnya seperti itu jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang memperkuat argumen karena kalau misalnya kita masukkan hal ini ya ini beriringan dan memperkuat paragraf satu dan 2 kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau aku clear? Kita masuk ke soal berikutnya. Kalau clear, soal terakhir. Oke, soal terakhir. Jenis dari teks bacaan di atas adalah ya. Nah, ini lagi-lagi kita akan ngomongin teori gitu ya. Teks deskripsi kita akan ngomongin bagaimana mendeskripsikan sesuatu ya. Ya, atau menjelaskan sesuatu secara terperinci. Itu deskripsi. Teks persuasi kita akan ngomongin bagaimana dia mengajak. Teks laporan adalah melaporkan penelitian, melaporkan sesuatu. Apakah ada? Tidak ada. Kalau teks narasi berarti teks-teks yang ibaratnya kita bisa katakan teks-teks jadul lah, ibaratkan jadul. Teks-teks zaman dulu banget gitu kan. Atau ibaratkan teks-teks yang menjelaskan mengenai peristiwa, misalkan yang eh, kemarin Indonesia lawan Vietnam ya, dijabarkan dari menit pertama, menit kedua sampai menit ke 90 sampai lemparan Arhan Pratama ya, terus sampai ke lemparan Arhan Pratama eh, itu maut gitu sampai nanti Egy mencetak gol dan lain-lain. Nah, itu namanya teks narasi. Jadi menceritakan secara kronologis. Tapi kalau teks deskripsi berarti menjelaskan sesuatu secara terperinci baik objeknya, baik tempatnya, baik orangnya. Misalkan misalkan aku punya tisu ya. Tisu ini eh, satu box tisu ini seharga 9.000 ya. Ini mereknya misalkan apa Siu dan lain-lain. Nah, itu namanya teks deskripsi. Kalau kita ngomongin persuasi pasti mengajak gitu kan. Ayo, ramaikan. Ayo, mari gitu kan dan lain-lain. Tapi kalau teks eksposisi bagaimana? Teks eksposisi itu adalah teks yang mana dia merupakan teks yang menyediakan gagasan atau pendapat dari si penulis yang disertai fakta dan alasan yang logis. Di sini ada argumen-argumennya, maka itu dinamakan teks eksposisi. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak, teman-teman? Sebelum aku mengakhiri pertemuan kita hari ini. Monggo teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada boleh ditulis dong aman Kak atau clear Kak di kolom chat.
Oke, oke, oke. Oke, kalau begitu ada dua orang ya yang udah ngomong aman ke aku. Kalau begitu aku cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Aku ingatkan kepada teman-teman ya karena sudah ya udah masuk masa pendaftaran ya teman-teman ya. Jadi maksimalkan waktu yang ada. Ingat ya teman-teman, eh, teman-teman itu berjuang bersama ribuan peserta UTBK ya, ribuan peserta SNBT di luar sana gitu. Maka belajarlah semaksimal mungkin untuk menggapai kampus impian teman-teman ya. Belajarlah tanpa kenal lelah, tetap jaga kesehatan. Nah, itu PR-nya yang agak sulit. Jaga kesehatan dan juga belajar maksimal. Bagaimana dua hal itu dipadukan. Oke, tinggal teman-teman manage waktunya saja. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf untuk malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.